Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, bersama saya. Kali ini kita akan belajar memahami konsep bilangan bulat. Di kelas sebelumnya, kalian telah mempelajari bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah digunakan untuk menyatakan banyak atau ukuran suatu benda. Contoh, di NTB terdapat 20 anak terjangkit corona. Yang kedua, di sekolah ada 5 buah wastafel. Yang ketiga, ibuku membeli masker 6 pak. Nah, pada contoh tersebut, bilangan 20 digunakan untuk menyatakan banyaknya anak yang terjangkit virus. Sedangkan pada contoh yang kedua, bilangan 15 digunakan untuk menyatakan jumlah wastafel yang berada di sekolah. Pada contoh yang ketiga, bilangan 6 digunakan untuk menyatakan banyak masker yang dibeli ibu. Selain memahami bilangan cacah, kali ini kita akan memahami bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat negatif? Nah, sebelum mempelajari lebih mendalam, coba kalian tebak dulu bilangan yang cocok untuk menyatakan kondisi berikut ini. Pedagang itu mengalami kerugian Rp40.000. Suhu di puncak Gunung Lawu, Jawa Tengah, 7 derajat di bawah 0. Apakah bilangan cacah dapat menyatakan kondisi tersebut? Baiklah, mari kita perhatikan dulu gambar-gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, kita temukan bilangan-bilangan dengan tanda depannya. Misalnya, negatif 2 dan negatif 137. Bilangan-bilangan seperti itu disebut bilangan bulat negatif. Berikut ini beberapa contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misal, suhu udara di Kota Bandung saat ini mencapai 2 derajat di bawah 0. Nah, suhu udara tersebut dinyatakan dengan bilangan negatif, yaitu negatif 2. Contoh lain, skor tim biru berkurang 137 poin karena salah menjawab pertanyaan. Pengurangan skor tersebut dinyatakan dengan bilangan negatif, yaitu negatif 137. Selanjutnya, untuk menyatakan bilangan bulat negatif, kita bisa menggunakan kata negatif, minus, atau min. Selain bilangan bertanda negatif yang ada di depan bilangan tersebut, ada juga bilangan tanpa menggunakan tanda negatif. Misalnya, bilangan 7 dan 2102. Contoh penggunaan bilangan bulat positif misalnya, berat badanku selama belajar di rumah naik 7 kg. Nah, berat badan tersebut dinyatakan oleh bilangan positif, yaitu 7. Contoh lainnya, Gunung Tanggamus terletak pada ketinggian 2102 di atas permukaan laut.
Ketinggian tempat tersebut dinyatakan oleh bilangan bulat positif, yaitu 2102. Nah, untuk melatih pemahamanmu sekarang, tuliskan bilangan bulat yang menyatakan situasi berikut ini. Nah, anak-anak, demikian tadi kita bersama-sama memahami konsep bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat negatif ditulis dengan tanda negatif, dan untuk bilangan positif tidak menggunakan tanda negatif. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menulis bilangan bulat. Bilangan bulat dibaca dengan memperhatikan tanda yang ada di depan bilangan. Apakah bilangan tersebut menggunakan tanda negatif atau tidak menggunakan tanda negatif? Contoh, itu ada tanda negatif, lalu angka 5, angka 0, angka 1, angka 8. Bilangan tersebut menggunakan tanda negatif, maka dibaca negatif 5018. Contoh berikutnya agak beda nih. Kalau tadi ada tanda negatifnya, sekarang tidak. Di situ tertulis 5, di situ tertulis 5018. Bilangan tersebut tidak menggunakan tanda negatif, maka dibaca 5018. Mudah bukan? Untuk menulis lambang bilangan positif, ya sama mudahnya dengan cara membacanya. Kalau tadi kita itu menulis dengan cara melihat tanda negatif atau tidak ada tandanya, cara membacanya pun demikian. Contoh cara kita menuliskan lambang bilangan. Misal, ada kalimat negatif 706. Ditulisnya, pertama ada lambang negatif, lalu angka 7, kemudian angka 0, dan kemudian angka 6. Pada contoh tersebut disebut kata negatif, maka penulisan bilangannya juga menggunakan tanda negatif. Contoh lain misalkan, ini langsung tidak ada sebutan kata negatif pada kalimat bilangannya. Misalkan 4091. Nah, pada contoh tersebut tidak disebut kata negatif, maka penulisan bilangannya juga tidak menggunakan tanda negatif. Maka ditulisnya 4091. Pada contoh tersebut tidak disebut kata negatif. Tidak ada lambang negatif, tidak ada kata negatif. Nah, penulisan bilangannya juga tidak menggunakan tanda negatif. Sekarang untuk melatih kemampuan kalian, selesaikan tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, bacalah lambang bilangan bulat berikut ini.
Oke. Yang kedua, tuliskan lambang bilangan berikut ini. Nah, demikian tadi kita sudah mempelajari cara membaca dan menulis bilangan bulat. Terima kasih atas semangat belajar kalian dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.